Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari Sabat pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kalau bukan Tuhan yang memilih kami, memanggil kami, membenarkan kami, dan satu hari memuliakan kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kami tidak akan ada sampai hari ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Itulah sebabnya kami beribadah pada pagi hari ini bersama dengan anak-anak-Mu di tengah-tengah pergumulan pandemik yang belum berakhir. Namun kasih setia Tuhan tetap memimpin menyertai setiap kami. Di tengah-tengah kesulitan pergumulan perekonomian dan segala apa yang dihadapi oleh setiap orang percaya, Tuhan tetap memimpin hari demi hari kehidupan anak-anak-Mu. Berfirmanlah kepada kami supaya sepanjang minggu ini kami boleh menghidupinya di dalam keseharian kami, di dalam pergumulan-pergumulan setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dan juga satu bagian lagi dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saudara yang Tuhan kasihi, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun ada beberapa jemaat Tuhan yang terkena varian Omikron, tapi beberapa juga sudah melaporkan sudah kembali pulih dan sehat seperti semula. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Juga kita tetap berdoa buat mereka yang masih terpapar, kiranya Tuhan menolong memulihkannya. Tuhan tetap memimpin saudara-saudara, juga tetap memimpin yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulan menghadapi kelemahan. Hari ini kita mau merenungkan tentang tema mempercayai Allah untuk apa adanya kita. Saya sempat memperhatikan statistik kurang lebih 7,9 miliar, hampir 8 miliar penduduk populasi dunia. Dengan 8 miliar itu saudara kalau perhatikan tidak ada satu pribadi pun yang sama. Bahkan dua orang yang kembar identik juga memiliki kepribadian dan identitas yang berbeda. Kalau saudara memperhatikan sidik jari kita, maka sangat menarik ketika kita memperhatikan tidak ada lengkungan-lengkungan garis di dalam sidik jari seseorang yang sama persis. Betapa Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Itulah sebabnya betapa rumit manusia dengan segala identitasnya. Kalau saudara mempelajari dan melihat secara medis 3 bulan pertama orang ada di dalam kandungan yang masih berupa embrio, yang masih di dalam kandungan ibu, maka 3 bulan pertama Tuhan mulai membentuk itu yang namanya sidik jari. Maka saudara kalau membuat paspor, KTP, identitas yang lainnya, saudara diminta untuk mencap sidik jari sebagai bentuk identitas saudara yang berbeda dengan orang yang lain. Di dalam bagian Mazmur 139, kalau saudara perhatikan, pemazmur juga menyatakan bagaimana kekagumannya dan bagaimana ketidakmengertiannya akan karya Tuhan. Tadi kita sudah membaca, saya akan membaca ulang ayat 13 dan ayat 16 saja. Saudara bisa mengikuti di dalam slide yang saya sudah persiapkan. Mazmur 139 ayat 13 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Matamu melihat selagi aku bakal anak, unformed substance, embrio. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Yang pertama kita perhatikan tujuan daripada Tuhan membentuk saudara secara unik dengan tujuan yang spesial.
juga yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik kondisi fisik kita maupun kemampuan kita, bakat kita, karunia kita, keahlian yang Tuhan berikan kepada saudara, kepada saya masing-masing berbeda. 7,9 hampir 8 miliar orang diciptakan dengan tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Sehingga di dalam pergumulan pemazmur Daud mengatakan di ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Pernahkah saudara merenungkan bagaimana Tuhan satu hari saudara dan saya pun pernah ada di dalam kandungan seorang ibu. Kita semua mengalami yang namanya ada di dalam kandungan seorang ibu. Kita tidak mengerti bagaimana Tuhan menenun, bagaimana Tuhan membentuk, bagaimana Tuhan membentuk sidik jari kita yang hanya berupa lengkungan-lengkungan dan tidak ada yang sama. Sekalipun bisa rusak, tapi nanti tetap terbentuk lengkungan pola sidik jari yang tidak akan pernah sama. Itulah identitas saudara, itulah identitas saya. Sehingga kalau kita merenungkan bagian ini, seorang teolog John Calvin berkata di dalam bukunya yang terkenal Institutes of Christian Religion, buku yang pertama, pasal pertama, dia katakan untuk mengenal diri kita, siapa kita, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mengenal siapa pencipta kita. Maka mengenal diri dengan mengenal Tuhan, dua hal yang saudara dan saya tidak bisa pisahkan. Kalau saudara mau mengenal diri kita, identitas kita, siapa kita, maka Calvin mengatakan tidak bisa tidak, kamu harus kembali kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan engkau. Baru engkau tahu siapa dirimu, baru engkau kenal siapa dirimu. Tanpa engkau mengenal Allah, engkau tidak bisa mengenal dirimu. Demikian sebaliknya, mengenal Allah juga tidak bisa kita lepaskan dari mengenal siapa diri kita. Sehingga kedua hal ini saudara tidak bisa dipisahkan. Dan sangat menarik, John Calvin mengatakan kalau kita mengenal diri, mengenal Allah, maka kita akan memiliki pemahaman yang seimbang. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak bisa mengenal dirinya. Orang itu bisa menganggap dirinya paling hebat, dia akan menyombongkan diri. Atau sebaliknya, dia begitu bisa merasa dirinya tidak berdaya. Ada orang-orang tertentu yang begitu bangga, merasa hebat, merasa super, merasa segala-galanya dia mampu karena tidak pernah mengenal Allah. Tapi di sisi lain ada orang yang begitu frustasi, ada orang yang begitu merasa minder, menganggap dirinya begitu rendah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengenal siapa Allahnya. Jadi kalau saudara dan saya mau mengenal diri, mari kita mulai dengan mengenal Allah. Demikian sebaliknya kalau kita mau mengenal siapa Tuhan, maka kita harus mencari tahu siapa diri saya. Bahkan sejak menjadi embrio, sejak kita belum dilahirkan di dalam kandungan ibu kita mulai bergumul, Tuhan, apa yang menjadi tujuanmu? Menciptakan saya secara unik, berbeda dengan orang lain. Penampilan saya berbeda, ada orang yang tubuhnya memang begitu lebih besar, badannya besar, tulangnya besar, tapi ada juga orang yang langsing, semuanya serba kecil. Tulang di bagian lengannya juga kecil. Ada saudaranya yang lain tulangnya lebih besar, walaupun sama-sama satu ibu dari kandungan yang sama. Masing-masing kita diciptakan secara unik, apa adanya kita. Bicara tentang fisik kita, kepribadian kita, dua hal. Tentang apa yang kita bisa lihat dari penampilan kita, juga dari bakat kita, karunia kita, kemampuan kita, begitu kompleks satu dengan yang lain. Kalau saudara memperhatikan dan saya memperhatikan lebih maju lagi tentang Daud. Daud pun pernah berpikir, Tuhan menjadikan dia seorang raja. Ternyata dia berpikir mau mempersiapkan, membangun bait Allah untuk tabut perjanjian. Tapi ternyata Daud salah. Dia berpikir Tuhan menjadikan dia raja dengan semua potensi, dengan semua yang ada. Maka Daud berpikir Tuhan bukan hanya memilih aku jadi raja, mempersiapkan aku juga Tuhan mau aku membangun bait Allah. Ternyata
Kalau saudara perhatikan 1 Tawarikh 28 ayat 3 dan 6, di sana dikatakan, tetapi Allah telah berfirman kepadaku, kata Daud, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Bukan engkau Daud, engkau hanya mempersiapkan segala sesuatu yang aku sedang rencanakan buat bait Allah, tapi yang membangun bukan engkau. Daud salah. Dia pikir dirinya, ternyata bukan dirinya, tapi justru anaknya yang bernama Salomo. Tugas Daud mempersiapkan kayu, emas, perak, tembaga, semua peralatan, semua persiapan-persiapan, material-material, bahan-bahan bangunan yang dipersiapkan, itulah yang menjadi tugasmu. Bukankah seringkali kita juga seperti Daud? Kita pikir ini bagian saya, ini tugas saya, ternyata itu bukan. Itu ada bagian orang lain, itu ada tugas orang lain yang seringkali saudara dan saya tidak pernah bisa pahami. Namun satu hal yang ditekankan di dalam Westminster Katekismus yang merangkum ajaran dari Alkitab, dari pertanyaan nomor 1, apakah tujuan hidup saudara dan saya? Dijawab di sana, untuk memuliakan dan menikmati Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali saudara balik kepada tujuan penciptaan, melihat diri kita apa adanya, maka kita kembali seperti Calvin katakan, mengenal apa yang menjadi tujuan daripada Allah menciptakan kita, supaya saudara dan saya memuliakan, menikmati Allah. Sekarang persoalannya adalah bagaimana saya bisa menikmati Allah, bagaimana saya bisa memuliakan Allah dengan tujuan yang Tuhan tetapkan secara unik, secara pribadi, lepas pribadi berbeda satu dengan yang lain. Bagi saudara, bagi saya berbeda. Suami istri juga punya tujuan yang Tuhan tetapkan berbeda. Anak-anak juga masing-masing berbeda. Mari kita menggumuli bagian pertama ini. Saudara bertanya kepada diri saudara, saya bertanya kepada diri saya, apa yang menjadi tujuan Tuhan yang menciptakan saya dengan postur seperti ini, penampilan seperti ini, kemampuan, karakter, dan semua yang menjadi keunikan, menjadi identitas diri kita. Apa Tuhan yang engkau inginkan bagi hidupku? Kalau kita punya gigi saudara, tidak pernah dipakai, pasti akan bermasalah. Gigi yang Tuhan ciptakan untuk menggigit dan mengunyah di kalangan di abad-abad tertentu di zaman kuno belum ditemukan yang namanya sikat gigi atau pasta gigi. Tapi herannya mereka punya gigi juga baik. Yang saya amati adalah memang soal makanan, soal konsumsi yang mereka makan bisa pengaruh. Tapi satu hal yang paling penting adalah mereka memakai giginya untuk menggigit, mengunyah tumbuh-tumbuhan, makanan, buah-buahan, sehingga semacam self-cleansing, membersihkan gigi itu sendiri, karena memang Tuhan ciptakan dengan tujuan itu. Maka jadi masalah kalau kita sekarang makan segala sesuatu, tidak mau dikunyah, tidak mau digigit, semuanya dijus, semua diminum tanpa melalui proses di mana gigi kita sebetulnya dimaksudkan, diciptakan untuk itu. Saya membandingkan hal yang sangat sederhana ini, demikian juga dengan hidup kita. Masing-masing kita Tuhan ciptakan secara unik, apa adanya kita. Tapi bisakah kita mempercayai Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Bukankah kita seringkali lebih cenderung mau membandingkan dengan orang lain? Nah, ini yang mau saya sampaikan, 3 hal bagaimana saudara dan saya bisa semakin mempercayai Tuhan dengan apa adanya diri kita, jika kita, saudara dan saya, tahu bahwa Tuhan memang mencipta kita secara unik, berbeda dengan orang lain. Orang lain berbeda dengan saya. Masing-masing anak juga berbeda. Bukankah orang tua sering membandingkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Kamu tidak sepintar anak pertama, kamu tidak sepintar seperti kokomu, seperti cicimu. Dia nggak usah diajarin, belajar sendiri, kamu mesti diajarin, bahkan udah diajarin juga nilainya masih pas-pasan. Dia nggak usah, dia pintar. Kita sebagai orang tua seringkali juga terjebak
membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain, saudara yang satu dengan saudara yang lain. Tapi Tuhan ketika kita melihat Mazmur 139, Dia mencipta saudara, mencipta saya secara unik dengan sidik jari saja. Saudara kalau perhatikan sederhana, dari sidik jari kita saja. Kemarin saya perhatikan sidik jari saya perhatikan sidik jari istri saya, berbeda memang. Itu cuma berupa lengkungan ini 7,9 miliar, 8 miliar manusia pernah hidup, tidak pernah ada yang sama. Pikirkan itu saja kita sudah terkagum seperti pemazmur, betapa aku bersyukur kejadianku dahsyat dan ajaib. Siapa yang bisa ciptakan pola sidik jari begitu rumit walaupun hanya dengan lengkungan. Bagaimana menciptakan miliaran lengkungan yang tidak sama satu dengan yang lain? Kalau saya melihat itu, maka dengan pemazmur seharusnya saudara dan saya juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, kejadianku memang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat, mulai dari embrio bakal anak di dalam kandungan seorang ibu. 3 hal yang saya mau sampaikan, bagaimana saudara semakin menyadari, kalau aku tahu bahwa Tuhan menciptakan aku secara unik, Dia menciptakan aku berbeda dengan yang lain, siapapun yang pernah ada, maka mulailah dengan yang pertama, kita harus belajar menerima diri kita. Menerima diri. Memang kalau menerima yang baik-baik gampang. Tapi bagaimana kalau menerima kekurangan, bahkan kecacatan, ketidaknormalan dalam diri kita? Sehingga waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang buta di dalam Yohanes pasal 9, dilahirkan buta, ayat 1-3. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 1-3. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Ini pandangan umum dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini. Kalau ada orang dilahirkan cacat, langsung yang ditanyakan siapa yang berbuat dosa. Saat itu pun Tuhan Yesus ditanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri," maksudnya orang yang lahir buta itu, "atau kemungkinan kedua, orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Tuhan Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Dia enggak berdosa, orang tuanya juga enggak salah, papi maminya juga enggak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus menjawab apa? Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. The works of God might be displayed in Him." Harus menjadi display ini orang. Untuk apa? Untuk pekerjaan Allah. Ini yang sulit, yang saudara dan saya bisa terima. Kalau semuanya normal, semuanya baik, itu gampang sekali. Tapi ketika sesuatu terjadi, ketika sesuatu yang tidak baik itu terjadi, apakah kita bisa memandang seperti Sang Pencipta? Tuhan Yesus katakan, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tidak semua. Memang ada, saudara. Ada ibu yang lagi mengandung, dia merokok, dia makan narkoba, dia pakai obat-obatan yang tidak baik. Mungkin bisa jadi, menurut penelitian, anaknya bisa dilahirkan cacat. Tapi kecacatan tidak selalu terkait dengan dosa. Makanya di dalam, kalau saudara perhatikan Lukas pasal 13 ayat 2-3, di sana juga Tuhan Yesus katakan tentang Pilatus yang membunuh orang-orang Galilea. Dibunuh oleh Pilatus, orang-orang Galilea, juga ada menara di Siloam rubuh, mematikan, menewaskan 18 orang. Apakah orang yang dibunuh oleh Pilatus, apakah orang yang tertimpa menara di menara Siloam itu karena berbuat dosa? Tidak. Jadi enggak selalu musibah selalu kita kaitkan, kamu kena COVID, orang itu mati, dosa. Enggak selalu. Ada orang musibah, kecelakaan pesawat karena ada dosa, enggak selalu. Jadi banyak hal tidak terkait dengan dosa. Ini yang saudara dan saya seringkali salah. Sehingga Tuhan Yesus mengoreksi, tidak. Tetapi kalau orang itu tidak mau bertobat dari kejahatannya, maka penghukuman Allah akan terjadi atas mereka, itu pasti. Jadi pertobatan dengan penghukuman itu suatu yang pasti. Tetapi dosa dikaitkan dengan musibah, dengan penyakit, dengan kelemahan apapun,
bukan merupakan sebuah kepastian. Maka kita mesti belajar menerima diri kita. Kalau Tuhan ciptakan saya seperti ini, kemampuan IQ yang mungkin tidak 140 tapi di bawah 100 atau 110 atau pas-pasan, kalau Tuhan ciptakan kita seperti itu, apakah kita bisa menerima apa yang Tuhan maksudkan untuk saya? Bisakah kita menerima hal itu? Bagian pertama, soal penerimaan diri menjadi starting point yang penting untuk kita melihat tujuan Tuhan, menerima kita apa adanya, lalu kita bisa menerima diri kita apa adanya enggak? Sehingga kita tetap bisa mempercayai Allah. Percaya kepada Tuhan bahwa Engkau ciptakan aku secara unik, juga punya tujuan yang khusus. Menerima itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, maka kita akan hidup lebih bahagia, lebih happy di dalam Tuhan. Saya perhatikan banyak orang tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Terus menerus bandingkan. Kamu sih enak, kamu sih enak, kamu enak, kamu enak. Dia nggak pernah melihat diri dia enak. Kamu lebih ini, kamu lebih itu. Saya kurang ini, saya kurang itu. Dia terus lihat kelebihan-kelebihan orang lain. Tidak pernah melihat kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Sehingga orang seperti ini susah sekali, sulit sekali bahagia. Bagaimana mau bahagia? Baru naik sedikit, dia langsung lihat yang lebih di atas lagi. Naik lagi, dia lihat lagi yang di atas. Dia lihat lagi di atas. Lama-lama dia mau jadi seperti Tuhan. Kenapa saya nggak lebih hebat dari Tuhan? Itu kan kejatuhan iblis seperti itu. Dia nggak pernah melihat Tuhan, terima kasih Engkau berikan keunikan, berikan kelebihan yang orang lain nggak punya. Sehingga aku bisa mengisi kekurangan orang lain. Dan kelebihan orang lain juga bisa mengisi saya. Susah sekali bagi orang ini untuk menerima dirinya. Kita belajar dari beberapa tokoh di dalam sejarah Alkitab maupun di dalam sejarah dunia. Saya ambil contoh dua tokoh, misalkan Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini kalau saudara baca banyak buku-bukunya, dari kecil dia memang bukan orang yang pintar belajar secara formal. Sehingga dia akhirnya dikeluarkan dari sekolah dan ibunya sedih sekali. Tapi di dalam keadaan seperti itu, ibunya mengajar, karena ibunya memang seorang pendidik, dia ajar anaknya sendiri. Alva Edison ini, Edison diajar oleh ibunya sendiri, diajar secara homeschooling, karena sekolah tidak mau lagi terima dia. Ini anak bodoh. Tapi saudara tahu, sampai akhir hidupnya, dia telah menemukan lebih dari 1000 penemuan. Yang kita tahu lampu pijar, tapi sebetulnya penemuan-penemuannya banyak sekali. Nanti saudara bisa perhatikan, banyak sekali. Dan dia adalah pendiri daripada General Electric. Siapa Thomas Alva Edison? Orang yang mungkin pada waktu itu dinilai ini sih orang nggak ada apa-apanya, tapi justru menjadi orang penting di dunia. Yang kedua, Johann Sebastian Bach. Kalau saudara belajar musik klasik, nggak bisa harus main lagunya si Bach. Dia seorang yang dari kecil umur 10 tahun ditinggalkan oleh papi dan maminya. Jadi yatim piatu umur 10 tahun. Masuk usia 9-10 tahun, mamanya meninggal, enggak lama kemudian papanya meninggal. Dari seorang yatim piatu, saudara mau harapkan apa? Tapi dia dibesarkan oleh kokonya, belajar organ, belajar piano, itu belajar biola, vokal, sampai dia berapa kali masuk di dalam pelayanan gereja, dia tahu ini suara fals, ini nggak bagus, dia kritik, dia kasih tahu, malah orang nggak suka dikasih tahu, padahal dia benar. Dia keluar dari gereja itu, dia pindah sampai memang ini orang bukan orang sembarangan, dia sangat cinta Tuhan, setiap cipta lagu dia tulis SDG, Soli Deo Gloria, hanya bagi Tuhan. Bahkan seorang guru musik pernah katakan kepada saya, dia bukan orang percaya, dia bukan orang Kristen, tapi dia katakan, Pak, itu Johann Sebastian Bach, itu luar biasa, luar biasa. Dan dia sangat mengagumi. Dia seorang vokalis, penyanyi, tulis lebih dari 1.500 lagu kantata yang bisa dinyanyikan, kompos lebih dari 800 komposisi. Ini orang hebat. Sampai hari ini. Di antara pemusik, pemain musik apa Mozart atau Beethoven itu kehidupannya aneh-aneh.
Tapi yang paling normal justru Johann Sebastian Bach, paling normal. Walaupun anaknya ada 20, luar biasa. Tapi produksinya juga, musiknya luar biasa. Sampai hari ini. Dan seterusnya menjadi catatan sejarah. Ini orang yang umur 10 tahun ditinggal papa mama, papi mami meninggal. Jadi mau ngapain? Tapi ketika dia melihat kehidupannya dari kecil, terus ada di dalam rumah Tuhan. Dia melayani di gereja, pemain organ, dia melayani vokal, melayani paduan suara, sampai main di istana. Ini Bach. Saudara kasih Tuhan dari 2 contoh ini. Dan saudara bisa lihat contoh-contoh yang lain. Orang yang bisa menerima dirinya, keadaannya, tidak berontak, tidak pikir mundur, mengapa saya tidak dilahirkan di keluarga yang kaya sih? Kenapa keluarga saya pas-pasan sih? Kenapa keluarga saya kayak begini, kok teman saya lebih enak? Nah, orang seperti itu sampai mati hidupnya seperti itu aja, cuma penuh dengan iri hati, nggak pernah bisa menerima Tuhan, aku bersyukur. Yang kedua, bukan hanya menerima diri, tapi rela nggak kita untuk dipakai dan dibentuk? Dipakai dan dibentuk oleh Allah. Bilangan pasal 12 ayat 7-8 berkata, bukan demikian hambaku Musa. Ini saya mau maju kisah tentang Musa. Musa pernah dihina, Musa pernah dilecehkan oleh koko sama cicinya, oleh kakaknya, oleh abangnya, Harun dan Miriam. Tetapi yang membela adalah Tuhan dalam bilangan 12. Seorang yang setia. Ini Musa seorang yang setia, nih yang ngomong bukannya manusia, yang ngomong Tuhan sendiri. Dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang bukan dengan teka-teki, memandang rupa Tuhan. Ia memandang rupa Tuhan seperti sahabat bicara. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara perhatikan baik-baik. Musa ketika Tuhan mau menunjukkan kepadanya, aku punya tujuan yang khusus, yang unik kepada Musa, maka Musa harus rela bukan hanya dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, tapi juga dibentuk. Saudara tahu berapa tahun Tuhan memproses Musa? 40 tahun pertama Tuhan persiapkan Musa di Mesir, belajar ilmu pengetahuan di Mesir, karena pada waktu itu ilmu pengetahuan Mesir yang sangat terkenal. Belajar baca tulis. Ternyata untuk mempersiapkan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab pertama yang disebut kitab Taurat ditulis oleh Musa. Apa jadinya kalau Musa buta huruf, nggak tahu apa-apa? Nggak bisa dia tulis 5 kitab. Tuhan tahu kamu harus pergi ke Mesir, Musa 40 tahun. Jadi anak putrinya Firaun, diangkat dari sungai. Kita tahu kisah itu. Tidak berhenti sampai di situ. Keluar dari Mesir 40 tahun yang kedua, tahap kedua, belum selesai 40 tahun. Masuk ke dalam gurun pasir, menggembalakan kambing domba mertua punya si Yitro. 40 tahun lagi diajar bagaimana sabar, bergaul dengan si embe, nggak pernah ngomong sama orang, ngomongnya cuma sama kambing domba. 40 tahun. Barulah setelah 80 tahun sampai umur 120, 40 tahun tahap yang ketiga, baru Tuhan bilang, sekarang cukup, kamu mulai belajar menggembalakan umatku sendiri. Bukankah kita tidak suka dibentuk, diproses oleh Tuhan? Kita maunya langsung dipakai oleh Tuhan jadi alat yang hebat. Mana bisa, gak ada. Contoh di Alkitab, tidak pernah ada orang seperti itu. Saya memperhatikan bagaimana juga Daud diproses oleh Tuhan. Saudara tahu, Daud yang tulis Mazmur 139, umur sekitar 15 tahun menurut para ahli. Dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Urapi Samuel bukan kakak-kakak yang lain. Dia Tuhan bicara sama Samuel, tapi yang namanya Daud yang masih muda, umurnya sekitar 15-17 tahun. Ketika dia urapi menjadi raja, Daud pikir bentar lagi gue jadi raja. Saudara tahu tunggu berapa lama? Tuhan suruh Daud diproses, dibentuk. Saya pikir setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun cukuplah, 5 tahun, 10 tahun. Ternyata saudara, umur 30 tahun Daud baru jadi raja. Jadi kira-kira 15 tahun kemudian
baru Daud boleh menduduki posisi sebagai raja. Dalam proses 15 tahun, Tuhan ajar dia supaya engkau tetap percaya kepadaku untuk apa yang aku kerjakan bagimu, supaya kamu belajar banyak 15 tahun. Daud tetap dengan rendah hati, dia ikut pimpinan Tuhan sampai akhirnya 15 tahun kemudian, di usianya sekitar 30 tahun, baru dia menjadi raja. Wah saudara, kalau kita lihat kisah daripada Daud, betapa juga Daud nggak mengerti. Apakah seperti ini pimpinan Tuhan kepadaku? Ini bagian yang ketiga yang saya mau sampaikan, tentang bukan hanya kita menerima, tapi kita rela dibentuk. Tapi yang ketiga, maukah kita juga seperti Daud dituntun oleh Tuhan. Saya mau bacakan 1 Samuel pasal 22 ayat 3. 1 Samuel 22 ayat 3. Belajar mempercayai tuntunan Tuhan. Maka Daud ketika di dalam proses tadi 15 tahun untuk menunggu, dia juga nggak ngerti. Kenapa Tuhan sudah mengurapi saya jadi raja, kenapa saya jadi kumpul sama orang-orang stres, 400 orang saudara. Di Goa Adulam ketika dia dikejar, kok mau jadi raja malah dikejar sama Saul, apa maksud Tuhan? Dia juga nggak ngerti. Bukankah saudara juga seringkali nggak ngerti? Katanya Tuhan janji sama saya, jawab doa saya. Katanya Tuhan menyertai saya, kok begini keadaannya? Kok seperti ini, saya nggak bisa terima Tuhan. Coba baik-baik perhatikan 1 Samuel 22 ayat 3. Mari kita baca 1 Samuel 22 ayat 3. Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Ini di Moab ini. Ketika udah kumpul sama orang stres 400, dia akhirnya keluar dari Goa Adulam, dia pergi ke Moab, dia bilang sama Raja Moab, tolong ya, titip papi dan mamiku tinggal sama kamu sampai apa saudara? Aku tahu. Berarti dia belum tahu. Sekarang dia titip papi maminya, titip papa mamanya, aku belum tahu nih Tuhan mau melakukan apa kepadaku. Kita seringkali pengen lebih dari Daud. Maunya semuanya serba tahu. Nggak bisa. Ini orang yang sudah diurapi langsung. Tuhan bilang sama Samuel, ini Daud orang yang berkenan, urapi dia. Tapi dalam penantian 15 tahun dia juga bingung, ini bagaimana keadaan kayak begini. Tapi satu kalimat iman, apa yang Tuhan lakukan padaku aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Tapi tolong papa dan mamaku, aku titip. Nanti aku tahu, aku akan jemput dia kembali. Aku akan berterima kasih kepadamu Raja Moab. Saudara kasih Tuhan, waktu saya mempelajari bagian ini, Tuhan terima kasih. Bagaimana aku tetap bisa mempercayai Engkau tentang keadaan aku, fisik aku, keberadaan aku, karunia aku, situasi aku yang aku seringkali nggak ngerti. Dari Daud saya belajar, Tuhan sedang melakukan sesuatu bagiku sesuai dengan janjinya. Cuma sekarang aku nggak ngerti, aku nggak paham, sulit bagiku memahami itu. Waktu saya memikirkan tentang Daud, maka saya teringat Fanny Crosby. Fanny Crosby pernah dilahirkan hanya beberapa minggu dia mengalami kebutaan. Tidak ada dokter yang baik pada waktu itu, sedang dokter yang asli tidak ada di tempat, datang dokter gadungan. Waktu Fanny Crosby sakit, ini saya baca kisahnya, dokter gadungan ini bikin semacam kalau saudara makan pasta mayones itu yang warna kuning, dicampur-campur terus ditaruh di matanya. Ini menurut kisah yang dituliskan. Fanny Crosby bilang, mata saya sejak dikasih obat itu bukannya malah sembuh, tapi malah mengalami kebutaan. Fanny sakit sekitar 2 bulan. Tapi menurut para dokter medis pada waktu itu enggak. Memang kamu mengalami kelainan di dalam bola mata kamu, sehingga kamu mengalami kebutaan. Bukan karena mayones yang ditaruh di matamu oleh dokter gadungan, dokter mata gadungan itu. Jadi Fanny akhirnya menyadari dan menerima itu, kebutaan dia. Dia hanya sempat melihat tidak lama, beberapa minggu saja dari kelahirannya. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang saya mau sampaikan? Ketika
seorang melihat begitu banyak karunia, begitu banyak talenta Feni di dalam menulis puisi, di dalam menulis lagu-lagu yang begitu indah, yang sebentar juga kita akan nyanyikan. Dia bilang begini, ada seorang temannya, dia katakan gini, saya pikir katanya, saya tuliskan di sana, satu hal yang patut disayangkan adalah mengapa Tuhan tidak memberikanmu penglihatan saat Ia memberikan begitu banyak karunia kepadamu. Menjawab hal itu, Feni menjawab, tahukah Anda, jika saat lahir saya boleh mengajukan permohonan, Feni berkata, saya akan minta dilahirkan sebagai orang buta. Karena saat saya pergi ke surga, wajah yang pertama yang akan menyukakan penglihatanku adalah juru selamatku. Maksudnya adalah Yesus Kristus. Bayangkan saudara, seorang yang dilahirkan tidak berapa lama kemudian buta. Ketika ditanya dan diprovok, sayang ya sayang, kamu semuanya sudah lebih, cuma kurang satu, kamu buta. Tapi Fanny Crosby justru bilang, kalau aku dilahirkan lagi, aku tetap minta, kalau ditanya lahir, tetap lahir jadi orang buta saja. Dan waktu aku melihat yang pertama, yang aku mau lihat dari mataku adalah Yesus Kristus, juru selamatku. Gak pernah saya melihat di dalam catatan yang kita boleh baca, Fanny Crosby mengeluh tentang kebutaannya. Sehingga di usia 8 tahun dia tulis satu bagian yang saya catat. Oh betapa bahagianya jiwaku, sekalipun aku tidak dapat melihat, hidupku terpuaskan. Ada orang yang bisa melihat gak pernah puas hidupnya. Tapi ada orang yang gak pernah melihat seperti Fanny Crosby. Justru dia bilang, hatiku, hidupku terpuaskan. Betapa banyak berkat yang aku nikmati yang orang lain tidak dapatkan. Coba saudara, saya tidak dapat dan tidak akan menangis dan malu karena aku buta. Sehingga waktu saya baca di usia anak-anak sekolah minggu, usia yang masih kecil 8 tahun, dia sudah bisa cerita, mengisahkan tentang kitab Taurat, Injil, Amsal, juga kitab-kitab Mazmur. Kalau Fanny tidak dilahirkan dengan keadaan yang dia alami, dia tidak menjadi Fanny yang tulis sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Saudara ingat lagu itu? Kemarin saya ajak satu orang menyanyikan lagu ini. Setiap kali sesuatu terjadi, percayakah kita? Tuhan sedang memimpin jalan, menuntun jalan hidup kita. Seperti dia pernah memimpin jalan hidup Fanny Crosby. Saya mau mengakhiri dengan pergumulan saya sendiri juga. Ketika saya mengingat Tuhan menuntun jalan saya, Tuhan juga pasti menuntun jalan hidup saudara. Kalau kita bisa menerima apa adanya kita dengan semua kelebihan, kekurangan, kapasitas, karunia, fisik kita, apapun itu, saudara boleh sebutkan, lalu kita bisa menerima. Kita percaya Tuhan punya tujuan atas hidup kita, lalu Dia menuntun setiap jalan hidup kita seperti Fanny Crosby kisahkan, maka kita semakin yakin Tuhan punya tujuan dengan apa adanya saya untuk kemuliaannya. Saya mau akhiri dengan kutipan seorang yang menurut satu situs di tahun 2008 diucapkan oleh Bill Gates. Dia katakan, if you born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Kalau kamu dilahirkan miskin, itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati miskin, itu adalah salah kamu. Itu salah satu kutipan yang katanya diucapkan tahun 2008 oleh seorang Bill Gates, seorang yang sangat kaya raya. Tapi itu bukan, kalau saya membaca situsnya, tidak secara otentik diucapkan oleh Bill Gates. Ada orang-orang lain yang sebelumnya juga sudah mengucapkan, mau mengatakan jangan kita menyalahkan keadaan,
Jangan menyalahkan situasi-situasi yang ada, tapi melihat diri kita. Ini yang dimaksudkan dari ungkapan kalimat ini. Tapi saya mau mengakhiri dengan satu bagian firman Tuhan dari bagian ini. Dari tema bagaimana kita mempercayai Allah. Bagaimana saudara mempercayai Allah di dalam keadaan kita apa adanya. Kalau kita bukan orang percaya Kristus, tidak masalah. Saudara tidak tahu tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Tidak masalah saudara tidak menerima keadaan saudara. Tidak masalah saudara tidak mengetahui tuntunan pencipta bagi kita. Enggak masalah. Tapi sekali lagi, tetapi menjadi masalah kalau saudara sudah jadi orang Kristen. Saya sudah jadi hamba Tuhan, jadi orang percaya, jadi pengurus gereja. Tapi masih enggak tahu sampai hari ini mengapa Tuhan menciptakan saya seperti adanya sekarang ini. Itu jadi masalah. Maka saudara tidak bisa tidak. Mari kita kembali datang dengan kerendahan hati. Tuhan, apa yang menjadi tujuanmu bagiku? Proses pembentukan apa yang Tuhan sedang kerjakan kepada saya? Ajar saya bersabar, ajar saya taat. Lalu kita juga minta Tuhan, tuntun jalan saya. Kadang-kadang Tuhan belokkan kita. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi lurus. 5 tahun kurang lebih saya bekerja di sebuah perusahaan. 10 tahun lebih saya kerja sendiri. Tapi setelah 15 tahun saya bergumul, kenapa ya? Kok Tuhan menghentikan seluruh pekerjaan, lalu Tuhan memanggil saya untuk belajar di seminari. Jalan hidup saya berbeda dengan jalan hidup saudara. Tuntunan Tuhan buat saya berbeda dengan tuntunan buat saudara. Maukah kita, pertanyaan terakhir, kembali datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tetap mempercayai Tuhan dengan segala sesuatu, situasi, kondisi yang kita sedang jalani, namun kita tetap bergerak, aktif, mencari tahu, bergumul, tetap mengerjakan bagian yang harus kita kerjakan. Seperti yang Daud tadi katakan, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini ditulis oleh Fanny Crosby. Ada 8.000 lebih lagu kidung ditulis. Salah satunya adalah sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Mari kita naikkan pujian ini 2 kali. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi daku, penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu, karena tentulah semua diperbuatnya baik itu. Jadikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Tuhan pimpin sepanjang jalan, tuntun aku, supaya aku semakin memahami, semakin mempercayai Engkau dengan segala keberadaanku. Tidak iri hati dengan orang lain dengan segala kesuksesan kelebihannya, tapi semakin mengucap syukur melihat pimpinan Tuhan bagi hidup kita masing-masing, dan kita semakin memuliakannya. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta melindungi daku, penghiburan dari surga jika Tuhan sertaku, karena
Mari kita berdoa. Kiranya puji-pujian ini bukan hanya dinyanyikan oleh Fanny Crosby yang menuliskan bagian ini, yang Tuhan telah tuntun jalan hidupnya. Demikian juga bukan hanya bagi Daud, juga bagi Musa dan bagi orang yang buta sejak lahirnya itu. Tetapi bagi setiap kami yang mendengar firman ini, Tuhan, tolonglah supaya kami tetap percaya kepadamu, menerima keadaan kami dengan penuh syukur, tidak terus-menerus iri hati dengan orang lain dan kelebihannya, tapi melihat apa yang secara unik Tuhan berikan kepada diri kami, yang orang lain tidak miliki, supaya kami boleh menjadi alat-Mu yang berkenan, memuliakan Tuhan, mengisi kekurangan, kekosongan yang ada, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu menjadi berkat yang berkepanjangan selama kami hidup. Amin.